Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safira Fidarani yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan dan seputar Kota Waringin Timur. Edisi Senin 6 Agustus 2018 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan dan Warta Mentaya. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan menyambut ASEAN Games 2018, pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan Harmoni Indonesia yang dipimpin oleh Asisten 3 Sekretaris Daerah Agus Suharto Esos. Hal ini diwujudkan dengan diselenggarakannya kegiatan Harmoni Indonesia yang dipimpin oleh Asisten 3 Sekretaris Daerah Agus Suharto Esos. Bertempat di halaman kantor Bupati Seruyan, Minggu pagi 5 Agustus 2018. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Seruyan terpilih periode 2018-2023, anggota DPRD Kabupaten Seruyan, FKPD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para ASN, tenaga honorer, serta anak sekolah. Kegiatan Harmoni tahun 2018 ini dengan tema yang disematkan adalah merajut kebangsaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sambutannya, Agus Suharto mengatakan, dengan dilaksanakannya Harmoni Indonesia 2018, kita harapkan semangat kerukunan, kita tanamkan rasa nasionalisme dan saling menghargai. Selain itu, ia juga menyampaikan pesan dari kutipan pidato HUT Proklamasi Soekarno tahun 1966 yang berbunyi, apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri. Kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Tim Liputan Seruyan TV. Memperingati hari jadi Kabupaten Seruyan yang ke-16, Pemkab Seruyan gelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan dan pemotongan tumpeng, Senin pagi 6 Agustus 2018. Dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Seruyan yang ke-16, pemerintah Kabupaten Seruyan melaksanakan upacara di halaman kantor Bupati Seruyan. Upacara tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Seruyan terpilih, Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Dandim 1015 Sampit, pejabat eksekutif dari beberapa kabupaten, perwakilan DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, Seruyan, serta tamu undangan lainnya. Dilaksanakannya upacara ini merupakan bentuk semangat dalam rangka menyambut hari jadi ke-16, serta dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan bermartabat. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran yang dibacakan oleh penjabat Bupati Seruyan, Insinyur Muhammad Hatta MM mengatakan bahwa perkembangan Seruyan sekarang ini semakin baik, dan juga prestasi yang didapatkan wajar tanpa pengecualian atau WTP menjadi kado terindah untuk Kabupaten Seruyan. Selain itu juga, Sugianto Sabran mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat atas partisipasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Seruyan. Haji Sugianto Sabran menambahkan, dengan suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi pilkada serentak yang telah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya, hal ini akan membawa Kabupaten Seruyan menjadi lebih maju dan sejahtera ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Kabupaten Seruyan telah berusia 16 tahun. Totok Sugiharto, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
Harapkan kepada pemimpin Suruyan yang baru untuk dapat membuat terobosan-terobosan di dalam pembangunan Suruyan. Hal itulah yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Totok Sugiharto, pada saat diwawancarai oleh media. Ia mengatakan, dengan adanya pemimpin baru di Seruyan, harus ada terobosan baru bagi kemajuan Seruyan, dengan cara memanfaatkan potensi yang ada, baik di bidang kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan lainnya. Harus ada terobosan baru, kemudian melihat potensi yang ada dan kemudian memanfaatkan potensi yang potensial kita jadikan jadi energi kinetik, kelautan, perkebunan, pertanian. Kita punya garis rentang kelautan itu mulai dari Kota Waringin Barat sampai dengan Kota Waringin Timur. Nah, kita berada di tengah-tengahnya. Di situ ada potensial wisata. Kita punya TNTP dari itu kita punya 40 sekian persen. Ia menjelaskan pariwisata di Seruyan berada di tengah kabupaten tetangga, baik itu bersampingan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat. Tentu ini menjadi potensi yang sangat baik apabila bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Seruyan juga sudah memiliki fasilitas transportasi, baik dari akses jalan, sisi laut, maupun udara. Di sisi laut, Kabupaten Seruyan telah memiliki pelabuhan sendiri yang langsung berhadapan dengan arah Laut Jawa. Untuk sisi udara, Kabupaten Seruyan juga telah memiliki bandar udara yang memiliki standar operasional. Anggota DPRD Provinsi itu mengatakan, di sisi perikanan, Seruyan juga memiliki potensi perikanan yang sangat bagus. Untuk itu, ia berpesan kepada pemimpin baru Seruyan yang terpilih untuk dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Gunakan peluang ini untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Hal ini tidak lain demi terwujudnya kemajuan Kabupaten Seruyan bersama. Di musim barat dan timur itu kalau kita asumsikan per kapal itu 1 miliar dalam 3 bulan, maka setahun ada kurang lebih 1,2 triliun. Nah, ini mungkin ke depan Bupati terpilih bisa melihat peluang ini untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah, dan ini juga bisa menjadi promosi sebenarnya. Kita banyak punya wisata di samping TNTP, laut, danau Sembulu, ini bisa dikembangkan ke depan. Tim Liputan Seruyan TV. Sebanyak 13 jamaah calon haji asal Kabupaten Seruyan mulai diberangkatkan. Keberangkatan tersebut dilepas langsung oleh penjabat Bupati Seruyan Insinyur Muhammad Hatta MM, bertempat di Masjid Agung Nurul Yakin, Kuala Pembuang. Rute dan waktu perjalanan jamaah calon haji Kabupaten Seruyan akan diberangkatkan ke embarkasi Palangkaraya pada hari ini, Senin siang tanggal 6 Agustus 2018 dengan menggunakan angkutan darat. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kabupaten Seruyan, Haja Rusnah, dalam sambutannya menjelaskan, rombongan jamaah haji akan beristirahat serta bermalam di Palangkaraya. Hari Selasa 7 Agustus 2018, para jamaah memasuki asrama haji Al-Mabrur Palangkaraya. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIHD Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menambahkan, untuk pembiayaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Seruyan dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2018 melalui DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. Jumlah jamaah haji tahun 2018 yaitu dari Kota Palangkaraya berjumlah 224 orang, Kabupaten Seruyan 13 orang, Kabupaten Murung Raya 73 orang, Kabupaten Kota Waringin Barat 2 orang sisa dari kloter 10, serta juga ditambah tim petugas haji daerah atau TPHD provinsi dan petugas kloter 8 orang.
sehingga semuanya berjumlah 320 orang. Hajah Rusnah mengatakan, sesuai dengan jadwal, jamaah calon haji Kabupaten Seruyan berangkat dari embarkasi ke Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya jemaah haji berangkat dari Banjarmasin menuju Jeddah bersama kabupaten lainnya yang tergabung dalam kloter 14. Tim Liputan Seruyan TV. Masih di tempat yang sama, penjabat Bupati Seruyan yang baru dilantik, Insinyur Muhammad Hatta MM, berpesan kepada jamaah calon haji dari Kabupaten Seruyan untuk selalu menjaga kesehatan, karena hal itu merupakan yang terpenting bagi masing-masing jamaah. Para calon jamaah haji Kabupaten Seruyan akan segera berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Acara pelepasan itu dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, anggota DPRD, serta para jamaah calon haji yang berjumlah 13 orang. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Seruyan Insinyur Muhammad Hatta MM mengatakan bahwa ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban tersebut ditunjukkan bagi umat Islam yang mampu fisik maupun mental. Muhammad Hatta menambahkan, jamaah yang akan berangkat merupakan orang-orang terpilih dan beruntung, karena kuota yang sangat terbatas, ditambah jumlah umat muslim yang berkeinginan berangkat ke Tanah Suci lebih besar dari jumlah kuota yang telah ditetapkan. Harapan saya ke depan kita bisa nambah lagi, karena waiting list untuk jemaah haji Seruyan itu 1.105 orang. Kalau kita 13 orang per tahun, kita bisa bayangkan berapa puluh tahun baru. Nah, cuma saya lihat, saya kemarin konfirmasi dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa sebenarnya memang itu katanya bukan berdasarkan kota. Kalau nggak salah saya tangkap ya, tapi berdasarkan dasar urut. Nah, daftar urut ini kemungkinan yang dari Seruyan ini terlalu sedikit yang masuk ke situ daftarnya. Nah, apakah nanti kita bisa kembali ke kuota? Ya, kembali ke kuota itu maksudnya kan berdasarkan penduduk muslim. Ya, kalau nggak salah 1/1000 dari penduduk muslimnya. Jadi kalau Seruyan lebih banyak penduduk muslimnya, harusnya kuotanya juga lebih banyak. Mudah-mudahan bisa di 450 kan lumayan, tidak terlalu lama ya. Harapan kita semua. Untuk itu Muhammad Hatta berpesan kepada para jamaah calon haji untuk selalu memelihara kekompakan, kesatuan dan persatuan antar sesama jamaah. Jagalah nama baik Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten Seruyan. Yang terpenting juga bagi jamaah yaitu untuk tetap menjaga kesehatan, karena suhu udara sangat berbeda dengan di tanah air. Penjabat Bupati Seruyan juga berharap pelaksanaan ibadah haji Bapak dan Ibu menjadi ibadah haji yang mabrur, karena nilai-nilai kemabruran haji berperan penting dalam meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh, baik individual maupun secara sosial. Ia juga menyampaikan bagi keluarga yang ditinggalkan, hendaknya dapat memudahkan para jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci dengan cara merelakan keberangkatannya, serta selalu mendoakan mereka sehingga lancar dalam beraktivitas ke Tanah Suci dan sampai kembali ke tanah air dengan selamat. Tim Liputan Seruyan TV. Beralih ke Warta Mentaya, pemirsa, petugas Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kotim amankan hotspot Karhutla. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen meminimalisir kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selama sepekan sejak 27 Juli 2018 lalu, sudah 4 lokasi yang diamankan dari amukan si jago merah. Menurut keterangan Julian Firdaus selaku petugas pemetaan titik hotspot, 4 lokasi tersebut berada di Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Basiri Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Kecamatan Pasir Putih. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini kan cukup luas. Kita
kita sudah fokus di 4 kecamatan. Di antaranya Teluk Sampit itu ada 3 spot, di Basiri Hilir ada 1 spot yang besar, di Mentawa Ketapang itu ada beberapa titik, dan di Kecamatan Pasir Putih ada di Pandawa. Jadi kita sudah selama lebih dari 2 minggu ini memang fokus memadamkan, terutama yang paling kita fokuskan di Basiri Hilir itu di spot yang cukup luas ya, sampai saat ini sudah hampir 200 hektar. Kendala yang kita hadapi di situ salah satunya adalah faktor alam, di mana struktur tanah yang ada di Basiri Hilir itu kan gambut tebal ya, bisa sampai 2-3 meter ketebalan gambutnya. Jadi di atas permukaan itu nggak kelihatan lagi api, hanya ada asap-asap aja, tapi api dia berjalan di bawah. Sejak tenda didirikan pada 16 Juli 2018 lalu di areal Museum Kayu Sampit, posko terpadu Karhutla tak pernah sepi aktivitas. Para petugas bergantian jaga dalam melakukan pemantauan. Mereka juga melakukan latihan di lokasi tersebut guna memantapkan persiapan jika kebakaran kembali terjadi. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, tim Pro TV mengabarkan. Dalam menyambut kemerdekaan RI ke-73, salah seorang warga Sampit mengharapkan Kotim tetap selalu aman dan kondusif. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73, masyarakat di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur memburu bendera merah putih. Dari pantauan tim Pro TV, beberapa pedagang tengah melakukan aktivitas niaga di Jalan MT Haryono dengan menjajakan bendera dari berbagai ukuran. Salah satu warga yang melakukan penawaran di tempat itu adalah Mega. Perempuan berusia 25 tahun tersebut membeli bendera lebih awal untuk menghindari lonjakan harga ketika mendekati hari peringatan. Beli di sini karena memang ya sudah tersedia dan harganya juga memadai ya. Pada di toko mungkin bisa ditawar. Mengenai Agustusan ya saya rasa kalau di Sampit ini meriah ya, banyak lomba-lomba di kampung, jadi kesatuannya lebih terasa lah, kental. Warga berharap dalam Dirgahayu Republik Indonesia tahun ini, Sampit menjadi lebih aman dan kondusif tanpa ada unsur ujaran kebencian dalam bentuk apapun. Bagi warga, keamanan kota menjadi tanggung jawab semua pihak. Hal tersebut sebagai bentuk sinergisitas dalam berbagai lini untuk mewujudkan rasa persatuan di setiap lingkungan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, tim Pro TV mengabarkan. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Safira Fidarani beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.